Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada siang yang cerah ini kita akan membaca Kitabus Shaum dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Ya. Beliau berkata Kitabus Shaumi wa asrarihi wa muhimmatihi wa ma yata'allaqu bihi. Itu kitab tentang puasa, rahasia-rahasianya, wa muhimmatihi, hal-hal yang penting yang berkaitan dengan puasa, wa ma yata'allaqu bihi, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengannya. Ya'lam anna fi shaumi khasisatan laysat li ghairihi. Ketahuilah bahwasanya dalam ibadah puasa terdapat keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Jadi ibadah puasa memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Apa itu? Wahya idhafatuhu ila Allah azza wa jalla, yaitu penyandarannya kepada Allah azza wa jalla, haitsu yaqulu subhanahu, di mana Allah azza wa jalla berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi ibadah puasa kata Ibnu Qudamah itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Apa keistimewaan tersebut? Yaitu penyandarannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan kepadanya. Wa kafa bihazil idhafati syarafan, dan cukuplah penyandaran kepada Allah ini sebagai sebuah kemuliaan, sebagai sebuah penghormatan bagi ibadah puasa. Kama syarufal baitu wa bi idhafatihi ilaihi fi qawlihi wa tahhir baitiya. Ya, sebagaimana Baitullahil Haram, yaitu Ka'bah, ya, menjadi mulia karena diidhafahkan kepada Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, wa tahhir baiti. Ya, sucikanlah oleh kamu rumahku. Nah, ya, baiti itu rumahku, maksudnya adalah Masjidil Haram, ya. Nah, di sini diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah dia diidhafahkan, disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan kepadanya. Ya, sebagaimana dalam ayat yang menerangkan tentang kemuliaan Baitullahil Haram, Allah berfirman, wa tahhir baiti, dan sucikanlah oleh engkau rumahku dari segala bentuk kesyirikannya. Nah, di sini baiti yaitu Al-Masjidil Haram diidhafahkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Itu menunjukkan kemuliaan Masjidil Haram. Wa inna ma fadhula shaumu li ma'nayaini. Ya, sesungguhnya puasa itu unggul, istimewa karena dua makna. Ahaduhuma annahu sirrun wa amalun batilun. Satu di antara keduanya bahwa dia merupakan rahasia dan amalan hati. Kenapa puasa menjadi istimewa? Ya, karena puasa itu merupakan rahasia. Tidak ada yang tahu kalau kita sedang berpuasa. Kalau kita nggak cerita, nggak ada yang tahu. Ya, wa amalun batin, dan amalan hati. Puasa itu adalah amalan hati. La yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya. Tidak dilihat oleh makhluk dan tidak dimasuki oleh riya. Ya, makhluk, ya, manusia tidak mengetahui kalau kita sedang berpuasa. Ya, dan juga tidak bisa dimasuki oleh riya kalau seandainya manusia tidak, ya, menceritakannya ataupun memberitahukan kepada orang lainnya. Ya, jadi ibadah puasa menjadi istimewa karena itu, karena dia merupakan amalan hati dan makhluk tidak melihatnya, ya, dan tidak dimasuki oleh riya. Atsani annahu qahrun li'aduwillah. Yang kedua, bahwa puasa itu dia merupakan penundukan terhadap musuh Allah, yaitu setan. Li'anna wasilata al-aduwi asyahawatu, karena jalan musuh untuk mengalahkan manusia, menyesatkan manusia itu adalah syahwat. Wa inna ma taqwa syahawatu bil akli wa syurbi, dan syahwat itu, ya, dia akan menjadi kuat dengan makan dan minum. Wa ma damat ardu syahawati mukhsiwatan, selama tanah syahwat itu subur, wasyayatinu yataraddaduna ila zalikal mar'a, maka setan akan bolak-balik ke tempat pengembalaan tersebut. Wa bitarki syahwati, ya, tadiqu alaihimul masaliku, dengan meninggalkan syahwat maka jalan-jalan menuju, ya, penyesatan tersebut menjadi sempit bagi
setan. Wa fi shaumi akhbarun katsiratun tadullu ala fadlihi wa hiya masyhura. Dalam puasa ini banyak riwayat-riwayat, banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan, dan hadis-hadis tersebut sudah sangat masyhur ya. Jadi puasa itu menjadi istimewa karena dua hal. Pertama, dia merupakan ibadah yang rahasia. Tidak ada orang yang mengetahui kalau kita sedang berpuasa. Kalau kita nggak cerita, nggak ada yang tahu. Ya, dari pagi sampai malam kita dengan teman kita, kalau kita nggak ceritakan kita puasa, dia mungkin nggak tahu. Ya, jadi keikhlasannya lebih tinggi daripada ibadah yang lainnya karena dia rahasia. Yang kedua, kenapa puasa itu istimewa? Karena dia merupakan cara untuk mengalahkan musuh Allah. Musuh Allah apa itu? Yaitu setan. Karena setan itu bisa mengalahkan manusia, bisa menggoda manusia, kalau setan bisa menguasai syahwatnya manusia tersebut, ya. Dan syahwat manusia itu kuat dengan makan dan minum. Kalau makan dan minumnya berkurang, maka syahwat untuk melakukan maksiat, untuk melakukan pelanggaran juga berkurang. Sehingga cara setan, jalan-jalan setan untuk menyesatkan manusia juga semakin berkurang, ya. Kemudian faslun fi sunanis saum, ya, pasal mengenai sunah-sunah dalam puasa. Yustahabu, ya, as-suhur, ya, dianjurkan makan sahur. Dianjurkan makan sahur. As-suhur itu makan sahur. Kalau as-sahur makanan yang dimakan waktu sahur. Kalau as-suhur perbuatannya, ya. Yustahabu as-suhur, dianjurkan makan sahur. Ya, itu yang pertama, ya, bahwa ketika kita berpuasa kita dianjurkan untuk makan sahur, ya. Kemudian wa ta'khiruhu, dianjurkan juga mengakhirkan sahur tersebut. Ya, Rasulullah SAW kalau berpuasa pada bulan Ramadan, beliau makan sahur, ya. Dan yang beliau makan pada saat makan sahur itu adalah kurma. Kemudian dianjurkan juga mengakhirkan, ya, makan sahur tersebut. Ya, jangan tengah malam, tapi diakhirkan, ya, menjelang subuh. Ya, sebagaimana ditanyakan, ya, kepada beberapa sahabat, berapa jarak antara sahur dan salat subuh Rasulullah SAW. Dikatakan membaca kira-kira 50 ayat yang sedang, ya. Nah, jadi sahur itu dilambatkan sehingga orang berpuasa itu, ya, tidak dalam waktu yang sangat lama. Ya, itu sunnah yang selanjutnya. Wa ta'khiruhu, mengakhirkan sahur. Wa ta'jilu al-fitr, yaitu menyegerakan berbuka, ya, menyegerakan berbuka. Kalau sudah masuk waktu berbuka, maka disegerakan berbuka, jangan ditunda-tunda. Ya, kata Rasulullah SAW, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan menyegerakan berbuka itu merupakan sebuah, ya, tindakan untuk menyelesaikan ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Mereka berbukanya, mereka juga ada puasa dalam agama mereka. Mereka berbuka ketika bintang-bintang sudah bermunculan di langit, yakni sudah malam. Tapi kalau umat Islam, tidak, yang mereka berbuka kalau matahari sudah tenggelam dan mereka bersegera berbuka, tidak ditunda-tunda, ya. Wa an yuftira ala tamar, dan juga disunahkan untuk berbuka dengan tamar, dengan kurma, ya, kurma kering, tamar kurma kering. Dia sunahkan berbuka dengan rutab, kurma basah, kalau tidak ada dengan kurma kering, kalau tidak ada dengan meneguk beberapa air ataupun dengan memakan makanan yang lainnya, susu atau air putih dan sebagainya. Wa yustahabul judu fi Ramadan, dan dianjurkan pula untuk berlaku dermawan pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan ini hendaknya kita lebih dermawan, ya, daripada bulan-bulan lain. Rasulullah SAW, beliau adalah manusia yang paling dermawan, tapi beliau lebih dermawan lagi di puncak-puncak kedermawanan kalau masuk bulan Ramadan, ketika Jibril datang kepada beliau dan mendengarkan bacaan dari beliau SAW. Wa fi'lu al-ma'ruf, juga dianjurkan untuk melakukan berbagai macam perbuatan baik, ya, dianjurkan melakukan berbagai macam perbuatan baik selama kita berpuasa ini, ya. Wa kasratus sadaqah, dianjurkan memperbanyak sedekah kepada orang fakir, orang miskin, ya, orang-orang yang membutuhkan. Ini sangat dianjurkan di bulan puasa ini. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena meneladani Rasulullah SAW, ya, melakukan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan ini. Wa yustahabbu dirasatul Quran, dan dianjurkan pula mempelajari Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Kemudian
mempelajarinya, memahaminya, mempelajari tafsirnya. Ini juga dianjurkan pada saat bulan Ramadan. Ya, karena Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan awal diturunkannya Al-Quran. Ya, maka dianjurkan kita memperbanyak tilawah Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Dan Al-Quran serta puasa dia akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Ya, puasa akan mengatakan di hadapan Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan minum dari syahwatnya pada siang hari, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran akan mengatakan, wahai Rabbku, aku telah mencegahnya dari tidur pada malam hari, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Lalu keduanya, puasa dan Al-Quran ini diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Ya, dan satu huruf dari Al-Quran dibalasi 10 pahala. Ya. Wal i'tikafu fi Ramadan juga dianjurkan untuk i'tikaf. I'tikaf itu adalah memutus hubungan dengan makhluk dan fokus beribadah kepada Al-Khaliq, kepada Allah Azza wa Jalla, ya, di masjid-masjid. Ya, dianjurkan pada bulan Ramadan ini kita i'tikaf, ya. La siyama fil ashril awakhir, apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, karena mengharapkan malam Lailatul Qadar. Kemudian wa ziyadatul ijtihad fihi, dan menambah kesungguhan beribadah pada 10 hari terakhir ini. Jadi dianjurkan pada bulan Ramadan kita i'tikaf, terlebih lagi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian dianjurkan menambah ibadah, ya, tilawah Al-Quran dan sebagainya. Wa fi sahihain, dalam sahihain yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Aisyah qala, dari hadis Aisyah ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarahu. Nabi SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir, ya, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashrul akhir, Nabi SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, syadda izarahu, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya, ya, wa ahyal lail, dan beliau menghidupkan malam, wa ayqaza ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Ya, jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Nanti diterangkan apa yang dimaksud dengan mengencangkan ikat pinggang. Kemudian menghidupkan malam-malamnya dan juga membangunkan keluarganya. Ya. Wa zakarul ulama fi makna syaddil mizar wajhaini. Para ulama menyebutkan bahwa makna mengencangkan ikat pinggang atau mengencangkan ikat pinggang ada dua bentuk penafsiran. Ya. Ahduhuma, satu di antara keduanya, annahu i'rad 'anin nisa, yaitu berpaling dari wanita, yakni tidak menggauli istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, karena beliau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya, yaitu beliau tidak bergaul, ya, suami istri dengan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Asani annahu kinayatun 'anil jiddi wat tashmir fil 'amal. Yang kedua, makna mengencangkan mizar juga bisa berarti sarung, ya. Apa maknanya? Yaitu bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam beramal. Itu maknanya. Jadi Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir beliau mengencangkan sarungnya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah beliau tidak bergaul dengan istri-istri beliau, tidak berhubungan suami istri dengan istri-istri beliau pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena yang kedua maknanya adalah beliau sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qalu wa kana sababu ijtihadihi fil ashri talaba Lailatul Qadri. Mereka para ulama berkata, kenapa Rasulullah SAW bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir? Karena beliau mencari malam Lailatul Qadar, ya. Karena beliau mencari malam Lailatul Qadar, ya. Dan orang yang mendapati malam Lailatul Qadar dengan beribadah pada malam tersebut, ya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosanya. Kata Rasulullah SAW, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mengisi malam Lailatul Qadar dengan salat malam, maka diampuni yang terdahulu dari dosa-dosanya. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya, kemudian mengisi malam-malam 10 hari terakhir ini dengan ibadah, membangunkan keluarganya untuk beribadah juga, itu demi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bayanu asrari saumi wa ada bihi. Ya, penjelasan tentang rahasia puasa dan adab-adabnya.
Wali saumi thalasu maratib. Puasa itu memiliki 3 tingkatan, ya. Saumul umum, pertama puasanya orang awam. Wa saumul khusus, yang kedua puasanya orang khusus. Wa saumu khususil khusus, yang ketiga adalah puasanya orang yang yang khusus dari orang yang khusus. Jadi puasa 3 tingkatan, ya. Puasa orang awam, puasa orang khusus, dan puasa orang yang paling khusus. Wa amma saumul umum fa huwa kaful batni wal farji an qada'i syahwat. Adapun puasa orang umum, orang awam, yaitu sebatas menahan perut dan menahan kemaluan dari memenuhi hajatnya, dari memenuhi syahwatnya. Jadi kalau orang berpuasa sebatas menahan perut dan menahan kemaluan dari membutuhkan syahwatnya, maka itu hanya sebatas puasa orang awam namanya, ya. Wa amma saumul khusus, adapun puasa khusus, fahuwa kafun nazar, yaitu menahan mata, wal lisan, menahan lisan, wal yad, menahan tangan, warijli, menahan kaki, wasam'i, dan pendengaran, wasaidil jawarihi minal asam, dan menahan semua anggota tubuh dari dosa-dosa. Itu saumul khusus namanya, ya. Yaitu apa? Menahan mata dari melihat yang haram, menahan lisan dari mengucapkan hal yang diharamkan, menahan tangan dari dari melakukan sesuatu yang diharamkan, menahan kaki dari melangkah kepada sesuatu yang diharamkan, menahan pendengaran dari mendengarkan hal yang dilarang, dan menahan semua anggota tubuh dari dosa. Itu disebut dengan saumul khusus, ya. Wa amma saumu khususil khusus, adapun puasa khususul khusus yang tingkatan yang tertinggi, ya. Apa itu? Bahwa saumul qalbi anil himamid dani'ah, yaitu puasanya hati dari keinginan-keinginan yang buruk, wal afkaril mub'idah anillahi ta'ala, juga puasanya hati dari pikiran-pikiran yang menjauhkan dari Allah SWT. Wa kafuhu, ya, amma siwallahi ta'ala bil kulliyah, dan menahan pikiran dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza saumu lahu syuruhun ta'ti fi ghairi hadzal mawdi'. Dan puasa seperti ini ada penjelasannya yang akan disebutkan di tempat lain. Nah, jadi puasa yang ketiga ini namanya puasa khususu al khusus, yang spesial dari yang spesial, ya. Yang spesial dari yang spesial. Apa itu? Yaitu menahan hati, ya, menjaga hati dari pikiran-pikiran yang buruk, dari keinginan-keinginan berbuat jahat, dari niat-niat yang mendorong untuk melakukan maksiat yang membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya saumu khususul khusus. Wa min adami saumil khusus, di antara adab puasa khusus, ghaddul basar, yaitu menahan, ya, mata. Wa hifzul lisan, juga menahan lisan. Amma yu'zi, ya, dari segala yang menyakiti, min kalamin muharramin au makruhin, baik berupa ucapan yang diharamkan maupun ucapan yang makruh, au ma la yufid, atau ucapan yang tidak memberi faedah. Wa hirasatu baqil jawari, juga menjaga anggota tubuh yang lain, ya. Jadi di antara adab puasa kan tadi dibagi dua, puasa umum, kemudian puasa khusus, dan juga puasa khususul khusus. Ada puasa khusus, yaitu apa? Menundukkan mata, menjaga lisan dari semua yang menyakiti, ya. Seperti ucapan yang diharamkan atau ucapan yang makruh, ya. Kemudian juga ucapan yang tidak berguna, juga menjaga anggota tubuh yang lain, ya, menjaga mata, tidak melihat kepada yang diharamkan oleh Allah SWT. Orang berpuasa tidak melihat wanita-wanita yang buka aurat di handphone, di TV, ya, di komputer dan sebagainya. Juga di jalan-jalan dia berusaha untuk menundukkan matanya dari melihat hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi banyak pada zaman sekarang ini wanita yang buka aurat, ya. Kalau dulu kita keluar rumah baru melihat wanita yang buka aurat, tapi pada zaman sekarang ini kita melihat wanita-wanita yang buka aurat, yang bertabarruj, yaitu lewat handphone kita sendiri, ya, sehingga kita perlu menundukkan mata dari hal-hal yang seperti ini. Wa hifzu al-lisan, juga menjaga lisan, ya, amma yu'zi, dari perkataan yang menyakiti, min kalamin muharram, baik ucapan yang diharamkan, au makruh, atau ucapan yang makruh, ya. Kata Rasulullah SAW, iza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab,
Kalau hari puasa seorang di antara kalian, jangan dia berucap yang buruk-buruk, jangan dia berucap yang kotor-kotor, dan juga jangan dia berteriak-teriak, ya. Bahkan kalau orang mengajaknya berantem, mengajaknya bertengkar, dia tidak boleh membalasnya. Ya, dia tidak boleh tanggapi. Dia katakan ini saimun, ini saimun. Saya orang yang sedang berpuasa, saya orang yang sedang berpuasa. Diucapkan kalimat tersebut pertama untuk dirinya, yang kedua untuk lawannya yang mengajaknya berantem tersebut, supaya dia tidak memancing emosinya untuk berantem, ya. Ini tidak boleh orang yang berpuasa ini mengucapkan ucapan yang diharamkan, ucapan yang vulgar, ucapan yang kotor, yang jorok, yang bernilai dosa di sisi Allah SWT. Tidak boleh ghibah, namimah, ya, bersaksi palsu, berkata bohong. Tidak boleh menyebarkan berita-berita yang hoax, ya, yang palsu. Ini tidak dibolehkan, ya, bagi orang berpuasa, ya. Makruh, atau ucapan-ucapan yang makruh, ya. Seperti misalnya seorang suami yang mengucapkan ucapan-ucapan yang memancing syahwatnya kepada istrinya. Ini kalau dia sedang berpuasa, hendaknya dia tidak mengucapkan ucapan seperti itu. Ma la yufid, atau ucapan yang tidak memberi faidah, yaitu ucapan yang tidak memberikan faidah, tidak memberikan manfaat sama sekali. Ngobrol terlalu lama, nongkrong terlalu lama, ya, ngabuburit kemana, kesana kemari, ya, ngobrol yang enggak ada faidahnya. Lebih baik dia gunakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu-waktu bulan Ramadan ini sangat mahal, ya. Ya, pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih baik sore itu kita gunakan untuk tilawah. Kita duduk 1 jam, itu sudah berapa lembar Al-Quran yang bisa kita baca, ya. Mungkin 2 juz, 3 juz sudah selesai kita baca. Tapi kalau kita nongkrong nggak terasa, ya. Wahirasatu baqil jawari, juga menjaga anggota-anggota tubuh yang lain. Dia juga menjaga anggota tubuh yang lain, ya. Tidak hanya mata, tidak hanya lisan, tapi juga yang lain. Jaga tangan dari menyakiti orang lain, jaga tangan dari mengambil yang bukan haknya, jaga kaki dari melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan. Jangan orang puasa, ya, dia duduk-duduk di tempat orang-orang yang tidak puasa, ya. Teman-temannya tidak puasa, dia duduk-duduk di situ, lama-lama dia juga ikut nggak puasa, ya. Baik. Kemudian wafil hadis min riwayat al-Bukhari, dalam sebuah hadis dari riwayat al-Bukhari, anna Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata bohong dan mengamalkannya, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak perlu kepada puasanya meskipun dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, barang siapa yang berpuasa tapi bohong, menggibah, namimah, ya, bersaksi palsu, suka mencela, suka mengumpat, suka merendahkan orang lain dengan ucapan-ucapannya ihtiqar, isdira bin nas, ya, merendahkan, ya, intiqas, yaitu melecehkan orang lain, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada puasanya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk, ucapan yang bohong, yang palsu, dan mengerjakannya, maka Allah tidak memerlukan puasanya, ya, meskipun dia meninggalkan makan dan minum, ya. Dia tidak membatalkan ibadah puasa, tetapi dia mengurangi, bahkan menghabiskan pahala dari puasa tersebut. Kemudian wamin adabih, di antara ada puasa, alla yamtali minat ta'ami fil lail, yaitu tidak memenuhi lambung dengan makanan pada malam hari. Jangan mentang-mentang siang hari kita tidak makan dan minum, ketika berbuka dihantam sebanyak-banyaknya, ya, 5 piring, 6 piring, segala macam makanan dimasukkan ke dalam perut kita. Ya, ada sop, ada rendang, ada kuah, ya, ada minum es bergelas-gelas, ya, makan nasi dan seterusnya. Ini tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang berpuasa. Ya, alla yamtali'a minat ta'ami fil lail, dia tidak memenuhi lambungnya dengan makanan pada malam hari. Bal ya'kul bi miqdaril kifayati, tapi dia makan seukuran cukup, ya. Ya, artinya tidak boleh berlebihan dalam makannya, dia secukupnya saja. Fa innahu ma mala ibnu adama wi'an syarra min batni, karena manusia tidak memenuhi suatu bejana, suatu kantong yang lebih buruk dari perutnya. Nah, jadi tidak boleh berlebihan dalam makan mentang-mentang siang hari berpuasa, ya, lapar, ketika berbuka dihantam semuanya, ya, ini juga tidak baik, ya. Karena tidak ada suatu tempat yang yang lebih buruk untuk diisi sepadat-padatnya selain daripada perut, ya. Karena
orang mengatakan bahwa sumber penyakit itu adalah perut kalau terlalu kenyang, ya. Wa mata syabi'a awal al-laili lam yantafi' bi nafsihi fi baqihi. Kalau dia kenyang di awal malam, maka dia tidak akan bisa memberikan manfaat bagi dirinya pada sisa malam yang lain. Nah, kalau orang terlalu kenyang, ya, pada awal malam waktu berbuka dia kenyang sekenyang-kenyangnya, maka dia akan malas sholat, ya, malas tilawah Al-Quran, dia cuma nyender aja di dinding, ya, dengan perut besarnya, ya. Wa kadzalika idza syabi'a waqtas as-sahri. Demikian pula kalau dia kenyang pada waktu sahur, lam yantafi' ila qaribi min az-zuhri. Dia tidak akan mendapatkan manfaat, ya, sampai dekat dari waktu zuhur. Jadi itu diantara kerugian kalau orang makan terlalu banyak, ya, pada waktu berbuka dan pada waktu sahur. Dia tidak akan bisa, ya, beribadah sebaik mungkin karena dia sesak napasnya, akhirnya dia duduk, ya, milih untuk istirahat daripada ibadah. Lianna kasratal akli yurisul kasala wal futur. Karena banyak makan itu akan menimbulkan kemalasan dan juga loyo beribadah. Kalau orang banyak makan bukan tambah semangat ibadahnya, tapi makin malas dan makin turun semangatnya beribadah. Summa yafutul maqsudu minas siyam bi kasratil akli. Kemudian juga akan hilang maksud dari puasa tersebut, yaitu dengan banyak makan. Orang kalau puasa itu tujuannya adalah untuk merasakan rasa lapar, sehingga nanti timbul rasa ibahnya, rasa kasihnya kepada orang-orang fakir. Kalau bulan puasa dia tetap makan sebanyak-banyaknya, maka tujuan dari ibadah puasa itu hilang, ya. Nah, taib. Li'annal murada minhu an yazuqa ta'mal ju'. Karena yang dimaksud dari puasa itu diantaranya adalah apa? Merasakan rasa lapar, ya. Wa yakun tarikan lil mushtahi, dan juga meninggalkan apa yang disenangi, yang disukai. Nah, jadi apa tujuan dari puasa? Diantaranya adalah, ya, kita merasakan bagaimana sih lapar. Kita nggak pernah merasakan lapar mungkin sepanjang tahun, ya. Kita kenyang terus. Kalau kita mau kenyang, ya, kita nggak rasakan lapar, ya, sehingga kurang rasa kasihan kepada orang fakir, orang miskin. Jadi kalau ketika kita puasa, kita merasakan sakitnya lapar, beratnya lapar, maka akan timbul rasa kasih sayang, rasa iba kepada orang fakir, sehingga kita mau membantu mereka. Tapi kalau pada bulan puasa kita makan sebanyak-banyaknya, maka hilanglah salah satu hikmah diperintahkannya puasa, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir. Oleh sebab itu jangan makan terlalu banyak, makanlah sekedarnya, ya. Fa amma shaumu tatawwu', adapun puasa sunnah, fa'lam anna istihbab shaumi yata'akkadu fil ayyamil fadilah. Adapun puasa sunnah, maka ketahuilah bahwa dianjurkan berpuasa, maka ketahuilah bahwa, ya, penganjuran puasa yata'akkadu fil ayyamil fadilah, yang menjadi lebih kuat pada hari-hari yang utama. Ini tentang puasa-puasa sunnah, ya. Puasa-puasa sunnah itu ada hari-hari yang utama yang dianjurkan kita puasa di dalamnya. Wa fadilul ayyami ba'daha yujadu fi kulli sana. Hari-hari yang utama itu sebagiannya ada dalam setahun, yakni sekali dalam setahun. Hari-hari yang utama untuk berpuasa sunnah itu ada yang terulang hanya sekali dalam setahun. Kasiyam ada yang datang sekali hanya dalam setahun. Contoh, kasiyam sittati ayyamin min Syawal ba'da Ramadan. Seperti puasa 6 hari pada bulan Syawal setelah Ramadan. Itu datang sekali setahun, ya. Dia hari utama untuk berpuasa dan datang hanya sekali setahun, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Wa kasiyam yaumi Arafah, seperti hari Arafah, puasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Wa yaum Asyura, puasa pada hari Asyura, ya. Wa tis'in Zulhijjah, juga puasa pada 9 Zulhijjah, wal Muharram, dan juga puasa pada bulan Muharram. Jadi ada puasa-puasa yang datangnya hanya sekali dalam setahun, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa hari Arafah, puasa Asyura, puasa Tasu'a, ya, puasa bulan Muharram dan seterusnya. Dia hanya datang sekali dalam setahun, ya, sehingga kita hendaknya mempergunakannya untuk beribadah puasa kepada Allah SWT, ya. Wa ba'duha yatakarraru fi kulli syahrin. Nah, sebagian dari puasa sunnah itu ada yang terulang pada setiap bulan, ka awwalihi wa awsatihi wa akhirih, seperti puasa di awal bulan, di tengah bulan, dan di akhirnya. Faman sama awwala syahri wa awsatahu wa akhirahu faqad ahsan. Maka barang siapa yang berpuasa di awal bulan, di tengah bulan, ataupun di akhirnya, maka dia sudah berbuat baik. Ghaira anna al-afdal an yaj'alahu thalathata ayyami al-bid. Tapi yang lebih utama adalah dia berpuasa pada 3 hari bid, ya. Yaitu puasa tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriah. Nah, itu lebih utama, ya.
Wa ba'duha, itu bagian yang kedua dari puasa sunnah ya, yaitu puasa sunnah yang terulang setiap bulan. Kita dianjurkan puasa 3 hari setiap bulan. Itu puasa 3 hari bisa dikerjakan di awal bulan, di tengah bulan maupun di akhir bulan. Tapi yang lebih utama adalah puasa di tengah bulan, yaitu pada al-ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Kemudian wa ba'dhuha yatakarraru fi kulli usbu'in. Sebagian daripada hari-hari utama itu, hari-hari utama untuk berpuasa itu terulang pada setiap pekan, ya. Wa huwa yaumul Itsnin wa yaumul Khamis, yaitu puasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Itu dia terulang pada setiap pekannya. Wa afdalu shaumi tatawwu shaumu Daud alaihi salam. Puasa sunnah yang paling utama adalah puasa Daud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Puasa sunnah yang paling utama adalah puasanya Daud alaihi salam. Bagaimana puasanya Nabi Daud? Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Wa zalika yajma'u thalathata ma'anin. Puasa sehari dan berbuka sehari itu menghimpun 3 makna. Ahaduha anna nafsa tu'ta yaumal fitri hazzaha wa tastawfi fi yaumi asami ta'abbudaha wa fi zalika jam'un baina ma laha wa ma 'alaiha wa huwa al-'adlu. Apa hikmah atau makna yang diperoleh dari puasa Nabi Daud ini? Pertama, bahwasanya diri diberikan bagiannya untuk kenyang pada saat dia berbuka, dan diberikan haknya untuk berpuasa pada saat dia dan diberikan haknya untuk beribadah pada saat dia berpuasa. Wa fi zalika jam'un ma baina laha wa ma laha. Dalam hal tersebut ya terdapat penggabungan antara apa yang menjadi hak diri dan apa yang menjadi kewajiban bagi diri. Wa huwal adl, dan itu adalah keadilan. Jadi di antara hikmah puasa Daud alaihissalam adalah dia memberikan kepada diri ya apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Haknya adalah untuk makan ya, dan kewajibannya adalah untuk berpuasa. Jadi kalau orang selang-seling puasa berpuasa itu dia memberikan apa yang menjadi hak dirinya, juga memberikan apa yang menjadi hak dirinya, dan juga memberikan kepada dirinya apa yang menjadi kewajibannya, dan itulah yang disebut dengan keadilan ya. Wathani, yang kedua, anna yaumal akli yaumul syukrin wa yauma asami yaumus sabrin. Yang kedua, bahwa hari ketika dia makan, ketika tidak berpuasa, itu adalah hari bersyukur karena Allah telah memberikan. Sedangkan iman itu ada 2 bagian, syukrun wa sabrun, bersyukur dan bersabar ya. Jadi siam Nabi Daud itu hikmahnya atau maknanya yang kedua didapat di situ adalah dia menggabungkan 2 bentuk ibadah, yaitu ibadah bersyukur dan ibadah bersabar. Ketika dia tidak berpuasa, dia makan, maka dia bersyukur kepada Allah SWT karena Allah telah memberikan makanan kepadanya. Ketika dia berpuasa, dia bersabar ya kepada Allah SWT. Dan syukur dan sabar itu adalah iman ya. Karena orang mukmin itu dia keadaannya antara bersyukur ketika mendapat nikmat dari Allah SWT, bersabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Azza wa Jalla ya. Wasalisu annahu asyaqqu 'ala nafsi fil mujahadah. Yang ketiga, bahwa puasa Daud itu lebih berat terhadap diri dalam mujahadahnya. Li'annaha kullama anisat bihalatin naqlan anha. Karena ya setiap kali suatu jiwa nyaman dengan suatu keadaan, maka dia akan dipindahkan darinya ya. Bahwa puasa Daud itu lebih berat ya pada diri untuk dikerjakan. Jiwa manusia itu jika dia sudah terbiasa dengan sesuatu, maka sulit untuk dipindahkan kepada yang lain ya. Orang sudah terbiasa tidak berpuasa sepanjang tahun, maka dia akan susah untuk berpuasa. Kalau dibiasakan puasa, maka kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik sebelumnya akan menjadi baik ya. Kemudian selanjutnya, amma saumud dahri kullihi, ada puasa sepanjang tahun. Fa fi afradi Muslim, maka dalam afrad Muslim, afrad maksudnya hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Min hadis Abi Qatadah, dari hadis Abu Qatadah, anna Umar radhiyallahu anhu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka beliau berkata, kaifa biman yasumud dahra kullahu, bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang tahun? Faqala, maka Nabi SAW, la sama wala aftar, dia tidak berpuasa, tidak juga berbuka. Aw lam yasum wa lam yuftir, atau dia tidak berpuasa dan juga tidak berbuka.
wa hadza mahmulun ala man sardis shaumi fil ayyamil manhi an siyamiha. Maka ya, jadi perkataan Umar kepada Rasulullah SAW, ya, bagaimana dengan orang yang puasa sepanjang tahun? Kata Nabi, dia tidak berpuasa, ya. Nah, hadis ini kata Ibnu Qudamah mahmulun ala man sardis shaumi fil ayyamil manhi an siyamiha. Itu maksudnya dibawakan kepada orang yang melanjutkan puasa pada hari-hari yang dilarang. Amma iza aftara yaumil idain wa ayyam tasyriq fala ba'sa bidzalika. Adapun kalau dia berbuka pada 2 hari raya dan pada hari tasyrik, maka tidak mengapa. Jadi kalau di sini, ya, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa puasa sepanjang tahun itu boleh dengan catatan bahwa pada 2 hari raya dan pada hari tasyrik dia tidak berpuasa, ya. Boleh puasa sepanjang tahun, ya, dengan syarat bahwa pada 2 hari raya dan pada hari-hari tasyrik, yaitu hari dilarang berpuasa, dia tidak berpuasa pada hari tersebut, ya. Faqad rawah an Hashim bin Urwata, ya, sesungguhnya telah diriwayatkan dari Hisham bin Urwah anna abahu kana yasrudu as-saum, bahwa ayahnya dia menyambung puasa sepanjang tahun. Bahkan Aisyah tu tasrud, dan Aisyah juga menyambung puasa sepanjang tahun, ya. Waqala Anas bin Malik juga berkata, sarada Abu Talha tasawma ba'da Rasulillah sallallahu arba'ina yang aman. Abu Talha menyambung puasa setelah Rasulullah sallallahu, ya, selama 40 tahun. Ini puasa terus kecuali pada hari-hari raya dan juga hari-hari tasyrik, ya. Tapi ini mengenai puasa sepanjang tahun ini, ya, ada perdebatan di antara ulama. Tapi yang pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah dimakruhkan berpuasa sepanjang tahun, ya. Dimakruhkan puasa sepanjang tahun. Itu pendapat yang dinilai, ya. Seperti dalam situs Islam Web, di situ juga disebutkan bahwa setelah dia paparkan 2 pendapat ulama tentang puasa dahar, puasa sepanjang tahun ini, ada yang melarang sama sekali dan ada yang membolehkan. Kemudian di akhirnya disebutkan bahwa pendapat yang melarang, baik itu larangannya haram, ya, seperti Ibnu Hazm mengatakan bahwa puasa sepanjang tahun itu diharamkan, atau larangannya adalah makruh, ya. Yang pendapat yang paling kuat adalah dia dilarang untuk dilakukan, ya. Kenapa dilarang? Karena dalil yang menyatakan larangan untuk puasa sepanjang tahun itu, ya, lebih kuat daripada dalil orang yang mengatakan puasa sepanjang tahun itu dibolehkan, ya. Bisa dicek di Islam Web, ya. Waqala kemudian ya'lam anna man ruziqa fitnatan, ketahuilah bahwa orang yang diberikan kecerdasan, alimal maksud minasaumi, dia mengetahui maksud dari puasa, fahamala nafsahu qadra ma la ya'jizu amma huwa afdalu minhu, maka dia membawa dirinya seukuran dengan apa yang dia, ya, qadra ma la ya'jizu amma huwa afdalu minhu, maka dia melakukan puasa semampunya supaya tidak meninggalkan apa yang lebih utama, ya. Orang yang diberikan kecerdasan, dia berpuasa sunnah itu sesuai dengan kemampuannya, ya. Kalau dia mampu puasa Senin Kamis, dia puasa Senin Kamis. Kalau dia mampu puasa al-ayyamul bid, dia puasa ayyamul bid. Kalau dia mampu puasa Daud, dia puasa Daud. Jadi orang harus bisa mengukur dirinya, puasa apa yang bisa saya kerjakan, ya. Jangan orang berpuasa sunnah, jangan sampai dia tidak sanggup mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Lihat. Faqad kana Ibnu Mas'ud qalila shaum. Ibnu Mas'ud dia jarang berpuasa sunnah. Wa kana yaqulu idza sumtu dha'uftu. Kalau saya puasa saya lemah anis salati, untuk mengerjakan salat. Wa ana akhtaru salata ala shaum. Saya lebih memilih mengerjakan salat sunnah, maksudnya salat wajib. Salat wajib enggak ada pilihan, tapi salat sunnah, ya. Saya lebih memilih untuk beribadah salat sunnah daripada berpuasa. Jadi orang harus melihat dirinya sendiri. Kalau dia jangan memaksakan, ya. Ada orang nggak sanggup berpuasa banyak, ya, tidak usah berpuasa banyak, kerjakan ibadah yang lain yang dia mudah untuk lakukan. Seperti Ibnu Mas'ud itu jarang berpuasa sunnah, ya. Dia katakan kalau saya puasa sunnah saya nggak sanggup untuk sholat, ya. Makanya saya pilih sholat sunnah daripada beribadah puasa sunnah, ya.
Wa kana ba'dhum iza sama dha'ufa an qira'atil Quran. Sebagian orang juga kalau dia puasa sunnah maka lemah dia untuk baca Al-Quran. Fa kana yuksirul fitra hatta yaqdira 'ala tilawah. Sehingga dia sering berbuka agar dia bisa memperbanyak tilawah Al-Qur'annya. Ini yang lain nih. Ada orang yang kalau dia berpuasa dia enggak punya tenaga lagi untuk tilawah Al-Quran, maka dia memilih untuk jarang-jarang berpuasa tapi memperbanyak tilawah Al-Quran. Wa kullu insanin a'lamu bihalihi wa ma yasluhuhu wa ma yaslahuhu. Setiap orang mengetahui keadaannya dan apa yang cocok dan sesuai baginya, ya. Jadi perhatikan juga ibadah apa yang kita sanggup untuk kerjakan, kita perbanyak di situ. Tapi ibadah apa yang ibadah sunnah ya, maksudnya ibadah sunnah yang kita tidak punya kemampuan atau kelemahan untuk mengerjakannya, ya jangan dilakukan secara secara fokus di situ ya. Baik, barangkali ini yang bisa kita baca ya dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.